Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MR Production. Baik, kali ini saya akan membahas tentang celurit ya. Ini masuk edisi edukasi ya, atau sharing, agar apa yang saya ketahui bisa teman-teman bisa ketahui juga ya. Tentunya masih banyak saya yang belum tahu tentang celurit ini. Namun paling tidak saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Celurit merupakan senjata khas tradisional Madura yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Begitu ingat celurit, pasti ingat Madura ya. Seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu ya. Apa saja bagian-bagian dari celurit ini? Celurit merupakan salah satu senjata khas tradisional yang ada di Nusantara. Tentunya ada banyak senjata khas tradisional di Indonesia ya. Ada kerambit ya, ada rencong, ada kujang, ada golok, ada keris, tombak, dan lain sebagainya gitu ya. Kali ini saya akan membahas bagian-bagian dari celurit, kawan. Celurit terdiri dari beberapa bagian, yaitu bilah ya, ini bilah ya. Kemudian ini cincin atau ring ya, bahasa Inggrisnya. Orang Madura bilang selok ya, selok gitu ya. Kemudian yang ini adalah handle, gagang, atau bahasa Maduranya gegeng gitu ya. Nah, di bagian bilah ini ya terdapat yang namanya kelor. Nah, ini garis-garis ini atau jalur darah ya. Ini orang Madura bilang kelor ya. Kemudian ada variasi ini. Ini namanya kelor. Ada yang dikasih warna hitam seperti ini, ada yang polosan, tapi tetap ada cekungan di sini. Nah, bentuk garis. Apa saja macamnya? Kita bisa lihat yang lain. Ini kelor lidi atau kelor 3D, orang bilang kelor 3D ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada timbul. Nah, ini model kelor 3D atau kelor lidi ya. Ini kawan. Nah, tergantung selera. Ini variasinya juga ada. Ini kelor lidi atau 3 dimensi ya. Kemudian ada juga celurit yang versi polosan atau glowing ya. Di sini tidak terdapat kelor ya, tidak ada garis jalur darah maupun kelor 3 dimensi. Nah, tergantung selera. Ya. Dari bentuk bilah sebuah celurit, sehingga ada beberapa model atau beberapa macam jenis celurit ya. Ada model bulu ayam, ada model bulu landak, kemudian ada model dengsape, ada model lancor, ada model kembang padi, dan berkembang seterusnya, dan ada model takabuh gitu ya. Semua itu terkait dengan bentuk bilah ya, maupun model handle-nya juga. Itu masing-masing model atau macam dari celurit itu juga berbeda gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang dimaksud dengan ring atau cincin atau selok ya, bahasa Maduranya selok. Ada yang terbuat dari stainless, ada yang terbuat dari baja pir, dan ada yang terbuat dari kuningan seperti ini ya. Biasanya rata-rata untuk cincin ini dari 4,5 cm sampai 7 cm untuk ringnya ini. Kemudian selanjutnya adalah handle atau gagangnya ini. Ini terbuat dari kayu sono keling ya, yang ini. Tapi pakemnya di Madura itu menggunakan kayu pohon jambu ya, maupun pohon sawu kecik ya, pohon sawu. Kemudian untuk celurit Madura asli itu biasanya paksinya tembus ya, paksi tembus seperti ini, sehingga tidak mudah lepas bilahnya ini, kuat ya, sampai tembus ke
bawah handle ini ya. Namanya paksi tembus. Apakah mesti paksi tembus? Tidak juga. Ada yang tidak tembus tapi masuknya dalam. Kemudian ada pinnya, ada kuncinya di sini. Ada juga yang full tank. Semakin modern, semakin macam-macam variasinya. Yang full tank seperti ini kawan. Jadi bila ya bajanya ini tembus sampai ke gagang atau handle-nya, sampai handle. Jadi handle ini semuanya ada bajanya, tembus, menyatu gitu ya. Tidak ada sambungan. Nah, ini bisa disebut kara untuk yang model full tank. Ini tadi yang saya sebut pin atau pengunci, diapit oleh kayu sonokeling. Seperti ini kawan. Ini yang jenis full tank ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ukuran celurit. Kalau kita tahu untuk ukuran golok itu sudah pasti ya, ukuran bilah berapa, ukuran handle berapa, total berapa, seperti itu ya, karena berbentuk lurus. Tetapi untuk celurit ya, itu khusus ya. Celurit itu melengkung seperti ini. Ada dua ukuran agar tidak salah ya bagi para konsumen. Ada yang beberapa orang curhat ke saya membeli ukuran 60 cm ternyata dapatnya 50 cm. Nah, itu berarti ada yang belum paham gitu ya. Baik, agar tidak salah paham ya, bahwa ukuran itu ada dua. Yang pertama, ukuran tegak ya. Ukuran tegak itu ditarik garis lurus mulai dari ujung bilah sampai ujung handle. Nah, seperti ini. Tarik garis lurus. Nah, ini ukurannya untuk celurit ini 55 cm ya. Jadi ukuran tegaknya 55 cm. Nah, kemudian untuk yang kedua, ukuran lengkung ya. Ukuran lengkung itu sama dari ujung bilah sampai ujung handle ini. Tapi diukur dari sisi belakang, mulai dari ujung gagang sampai ujung bilah. Secara keseluruhan. Bukan hanya bilahnya saja, tetapi keseluruhan. Ini 20, secara keseluruhan diukur ya 65 ya. Tadi 55 untuk ukuran tegaknya, untuk ukuran lengkungnya 65. Jadi selisihnya 10 cm kawan. Jadi kalau tegaknya itu 60 ya, ukuran 60, maka ukuran lengkungnya 70 cm, lebih panjang lagi ya. Lalu kenapa ada dua ukuran ya? Tentunya ada tujuannya ya. Ketika kita ingin mengetahui bahwa celurit itu pas untuk kita gunakan sebagai untuk putaran misalnya, maka maksimal 55 cm ya. 50 sampai 55 cm. Sehingga kalau kita buat putaran dari depan seperti ini, tidak kena wajah kita sendiri. 55 itu. Putarannya bisa lewat depan, tidak kena wajah kita sendiri. Nih, nggak kena kan? Nah, lalu gimana untuk ukuran yang 60 ke atas gitu ya, yang panjang? Maka jangan putarannya jangan lewat depan, tapi lewat atas kepala. Gitu ya. Itu kita untuk mengetahui apakah celurit itu ukuran sedang, besar atau kecil, atau mengukur sampai mana dari lengan kita, maka 55 seperti ini kawan. Tidak melebihi panjang lengan kita. Ukuran keseluruhan itu lebih apa ya menurut saya? Untuk ukuran keseluruhan itu
lebih menggambarkan besarnya celurit itu sendiri. Jadi untuk harga sebaiknya memang ukuran lengkung. Jadi tidak ada standar gitu ya. Jadi kalau ukuran lengkung itu standar. Karena kalau ukuran tegak itu tidak standar menurut saya. Kenapa? Kalau ukuran tegak ya, jenis celurit bulu ayam dengan takabu misalnya, dengan panjang bila yang sama tetapi ukuran tegaknya berbeda. Karena takabu itu lebih nunduk ya. Sedangkan model bulu ayam lebih mendongak ke atas gitu ya. Ini ya. Sehingga lebih panjang. Padahal ukuran secara keseluruhan ukuran lengkungnya sama. Nah, jadi lebih baik untuk menentukan harga atau mengetahui ukuran yang sebenarnya dari celurit itu, maka gunakan ukuran lengkung gitu ya. Nah, ini seperti ini celurit takabu ya. Jadi ini lebih melengkung, sehingga ukuran tegaknya bisa jadi lebih pendek daripada celurit bulu ayam yang ukuran panjangnya itu sama, tapi bisa lebih pendek karena lebih menunduk gitu ya, sehingga dekat dengan handle-nya gitu ya. Jadi seperti itu kawan ya, agar tidak salah paham atau salah persepsi tentang ukuran ini gitu ya. Sebaiknya kalau Anda mau beli celurit, langsung tanyakan saja ukuran lengkungnya atau ukuran keseluruhan atau ukuran panjang total gitu ya. Dari ujung bila sampai ujung gagangnya diukur secara keseluruhan dari sisi punggungnya ini. Ikuti lengkungnya. Itu berapa aja. Jadi kalau 60 cm untuk takabuh dan bulu ayam ya sama 60 cm untuk panjangnya. Tetapi ketika kita menggunakan ukuran tegak, maka ketika bulu ayam ukuran 60 bisa jadi ukuran tegak dari model takabu bisa jadi hanya 50, padahal panjangnya sama. Seperti itu kawan. Saya kira ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau memiliki celurit dan mau membeli celurit. Jangan pakai ukuran tegak, langsung gunakan ukuran lengkung atau ukuran panjang keseluruhan dari bilah sampai ke ujung gagang. Dari bilah sampai ujung gagang. Kenapa tidak hanya bilanya saja atau diukur handle-nya saja? Nah, itu fungsinya apa gitu ya? Kenapa seperti itu? Karena bilah dan gagang ini tidak terpisah kawan. Jadi gagang ini harus kita perhitungkan terkait ukuran. Karena menyatu gitu. Begitu kita bawa, maka kita bawa keseluruhan, bawa semuanya. Jadi kita tahu panjangnya seperti apa celurit itu, kita tahu seperti apa besarnya secara keseluruhan mulai dari handle sampai ke bilahnya. Kita tahu ukuran keseluruhan dari yang akan kita bawa. Ini ukuran 55 cm tegak dan 65 ukuran lengkung seperti ini. Sedang, ini ukuran sedang, kawan. Lalu yang ketiga terkait dengan ukuran ya. Ukuran celurit itu ada 5. Ukuran 01, 02, 03, 04 dan 05. Apa perbedaannya? Ukuran 01 itu yang paling besar kawan. Jadi 1 meter ke atas gitu ya. Kemudian ukuran 02 itu 60 cm ke atas sampai 100 gitu ya. Sampai 100 atau 65 sampai 80 misalnya, itu sudah masuk 02. Kemudian 03 ukuran 50 ke atas mendekati ke 60 cm tegak. Kemudian ukuran 04 di bawahnya lagi atau lebih kecil lagi. 04 itu antara 40 sampai 50 dan 05 ukurannya 30 cm sampai mendekati 40 cm, itu 05 ya. Jadi makin besar angkanya 05 berarti makin kecil celuritnya. Saya kira itu, semoga bermanfaat ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Dan untuk pemesanan celurit DMR Production bisa hubungi nomor WA di video ini ya. Jadi banyak komentar menanyakan bagaimana cara memesannya atau bagaimana ukurannya, bagaimana berapa harganya misalnya. Seperti itu, langsung aja lewat WA.
Kenapa tidak disampaikan di dalam video ini untuk harga? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa harga itu bisa berubah untuk 5 tahun ke depan, sedangkan video ini akan bisa tayang atau bisa Anda lihat 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan harganya bisa saja sudah berubah, sehingga kami tidak mencantumkan dalam video kami. Jadi untuk harga dan cara pemesanan, silahkan langsung menghubungi WA yang ada di video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa dukung kami dengan like, komen, subscribe, dan share kawan ya, agar kami bisa terus mengembangkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bila.